kalian udah bisa latihan pengeritingan, jari kalian yang dua ini nih yang buat gunting, yang megang rambut itu, nanti akan lebih bisa kontrol rambut. Ininya nih, kita bisa nani itu bisa kontrol. Kita mau gimana pun berubah, ini rambut nggak bakal lepas. Karena ini dua tangan ini udah terlatih. Makanya mesti latihan. Kalau misalnya udah bisa, udah mesti latihan kecepatan. Udah gitu dari keriting juga kita itu basic dari ngeblow. Maksudnya basic dari ngeblow karena kan kalau misalnya pengeritingan itu kita kan bakal submerge, bakal begini. Nah, itu cara basic dari kita pegangan di Taiwan. Dulu si mama juga suka begitu kok. Kalau misalnya udah di Indonesia udah ponen, aku nggak tahu ya kalau di kampung ya. Kalau misalnya di Jakarta, kalau udah mau ponen, biasanya nenek-neneknya sama kasih keriting. Jadi keriting itu akan lebih banyak duitnya dibandingin gunting. Ya kan? Tapi keriting mesti dibarengin sama gunting. Cuma color sama gunting harganya beda. Karena kenapa? Karena obatnya color lebih mahal dibandingin obat pengeritingan. Obat keriting murah banget. Makanya kenapa aku bilang bedanya make up, tata rias sama tata rambut. Modalnya tata rambut itu cuma sekali. Jadi kalau misalnya yang rambut udah dimodalin, itu bisa kalian pakai terus. Lain sama make up. Kalau make up ada batas waktunya, ya kan? Paling alat-alat make up biasanya berapa sih? 3 tahun kan? 3 tahun kalian mesti pakai terus. Udah gitu dia tuh ada baru terus. Tapi kalau yang rambut itu enggak, alatnya mati udah. Jadi kalau misalnya kalian beli, ya udah itu aja. Jadi kalau misalnya kalian nggak kerjain lagi ya kalian jual. Nah waktu itu karena aku juga kepepet mikirnya kalau ke Indonesia itu aku modalnya lebih murah, makanya aku pilih ke rambut. Soalnya kalau di Taiwan itu belajar yang namanya kecantikan itu ada 2, rambut sama make up, pasti diajarin itu kalau di Taiwan sekolahnya. Karena kan sekolahnya kan seharian 8 jam, jadi dia lebih banyak diajarin, sampai jalan catwalk aja diajarin kalau di Taiwan. Gimana cara body kita untuk duduk, jalan, itu semua diajarin gitu kalau di Taiwan ini ya. Tapi aku nggak tahu, soalnya kalau di Taiwan itu kan dari SMP aja dia udah boleh masuk ke kejuruan. Kalau waktu itu aku di Taiwan sih aku langsung 2 tahun, jadi udah diploma itu. Kayak gitu. Oke? Udah gitu dari pengeritingan kalian juga baru bisa seperti aku megang ininya begini. Ini semua dari pengeritingan. Kenapa? Karena dari keriting kita tangannya kebiasaan ngegulung begini. Tangan ngegulung begini. Jadi itu ada untuk basic supaya tangan kita bisa megang gulungan. Ini kan kalian kalau mikir, aduh kok ya udah sampai ke bawah nggak bisa ngegulung. Nah ini basicnya dari ini. Orang tuh udah nggak mau untuk gunting-gunting rambut karena gunting-gunting rambut itu duitnya sedikit. Tamunya untuk keriting rambut. Kenapa? Karena keriting rambut itu duitnya banyak. Tapi dengan begitu kalian bisa kasih harga sampai 2.000, 3.000 kayak gitu. Nah itu mahal di mana? Ya mahal di pengalaman kamu. Oke? Pantauan itu artinya kita udah mesti bisa melihat dengan panjang seperti ini. Terus aku maunya itu pengeritingannya kemungkinan aku mau berapa gulungan? Satu gulung begini. Itu bukan satu gulung, tapi dia bentuknya itu cuma C. 2 gulungan baru S. Jadi dengan pengeritingan ini kita udah mesti bukannya keriting itu aja loh, otak juga mesti jalan. Begini. Kalau yang namanya spiral biasanya dulu kita akan bikinnya seperti ini. Nah, kalau yang keritingannya panjang kita bagi 2. Yang buntutnya masuk sama yang buntutnya nggak masuk. Biasanya kalau misalnya anak muda dia tuh keritingnya buntutnya nggak mau masuk.
Jadi ada sedikit keluar buntutnya, lurus. Tapi kalau misalnya mau seksi banget, biasanya semuanya masuk. Kalau yang semuanya masuk itu ada kertasnya, ada kertas keriting. Tapi kalau yang ada buntut keluar itu nggak pakai kertas keriting. Itu bedanya. Jadi banyak banget dari keriting ini itu misalnya nggak seperti yang kalian bayangkan untuk cuma satu model ama doang. Enggak. Misalnya keriting gantung, kalau misalnya keriting gantung kalian di Indonesia tuh nggak ada alat spanya, karena untuk keriting gantung yang model spa itu mesti ada alatnya. Nah kalau misalnya yang mau cetan praktis itu bawahnya sama pakai gulungan ini. Bedanya tuh di mana keriting gantung cold perm. Kalau ini biasanya yang awal-awal ini yang kita pakai untuk obat begini itu namanya cold perm. Ini bisa dibawa doang, namanya keriting gantung. Bedanya apa? Bedanya kalau misalnya cold perm, dia kalau basah itu keriting. Apa Miss? Cold perm, keriting dingin. Keriting dingin berarti itu keriting yang bisa dilakukan di rumah tanpa alat-alat bantu gitu. Tapi masalahnya ini mesti di-keep. Kayak misalnya mesti dipakein apa yang buat cap rambut tuh, itu buat cap rambut. Nah, itu kalian mesti dibungkus supaya dia panas gitu. Dengan panas kan dia membantu ngerusak itu apa segmen rambut. Makanya ada obat ke-1, ada obat kedua, gitu. Nah, caranya membedakan obat kapan naik obat ke-1, naik obat kedua. Obat ke-1 ya obat keriting ya kita ikutin obat ke-1. Nah, obat ke-1 ini bukan bilang udah 15 menit pasti keriting, enggak. Kita mesti ngecek lagi rambutnya. Untuk rambut yang kandel itu waktunya pasti akan lebih lama. Karena itu rambut kan kandel, sehat kan, apalagi rambut kandel sama rambut virgin beda lagi. Rambut virgin itu gampang untuk keriting. Kalau rambut virginnya sehat ya. Rambut virgin gampang untuk keriting. Tapi yang rambutnya kandel itu tuh, yang rambut kandel itu kayak keriting kayak gini apa bawin nasi. Pokoknya ada sedikit keriting, yang keriting banget terus ada yang off. Kayak gitu itu namanya rambutnya kandel. Nah itu lebih lama. Nah itu kita mesti ngecek. Jadi keritingan kita habis dikasih obat pertama, kita mesti buka. Kita mesti lihat tuh dia punya curly-nya kayak gimana. Kalau curly-nya kayaknya masih nggak curly banget berarti belum. Jadi mesti digulung lagi. Terus ditambah lagi waktunya. Nah kalau yang di rumah udah punya steamer tuh yang buat cuci, tau kan steamer tuh yang kayak di toko salon kayak misalnya ada yang keluar ngebul begitu. Di Indonesia kan juga ada itu tuh, ya kan? Nah kalau pakai itu namanya artinya dia tuh membantu kecepatan ngerusak rambut. Jadi semuanya itu mesti dicek. Misalnya setiap obat kimia ya itu pasti ada waktunya, nggak mungkin nggak ada waktunya. Seperti kalian color, makanya kenapa color sendiri rambut bakal rusak, karena kalian nggak lihat waktu. Yang namanya mau tambah kuning ya udah biarin tambah lama, nggak mungkin. Itu namanya over. Kalau yang namanya over itu rambut pasti rusak. Kalau misalnya rambutnya dikasih tahu nih, ini obat pakainya 20 sampai 30 menit. Ya udah, kamu siram dulu. Kalau emang warnanya kurang nyala, pakai lagi. Dan bukan ditambahin lama, itu namanya over, malah rambutnya rusak, warnanya nggak bakal keluar. Kayak gitu. Bedanya kenapa kalau misalnya kalian color sendiri sama color di salon beda. Karena kalau misalnya kalian udah color nih, terus ditinggal untuk kerjain rumah segala, waktunya udah lewat. Makanya rambutnya jadi rusak. Karena perubahan-perubahan kimia terhadap setiap rambut orang itu beda-beda hasilnya nantinya. Dia tuh ada waktu pentingnya, waktu yang mesti dia misalnya 20 menit ya akan jadinya akan seperti ini gitu. Kayak gitu. Terus semakin kecil gulungannya, keritingnya semakin curly, semakin besar keritingannya, dia punya curly-nya semakin ombak. Nah kalau misalnya bedanya spa sama yang keriting full perm yang biasa yang kayak gini nih,
Dia kalau basah itu bentuknya kelihatan, keritingnya kelihatan. Makanya pas lagi basah-basah, setengah basah, itu kita mesti kasih krem. Kalau orang dulu biasanya kasih foam, tahu gak foam? Yang kayak bara-bara mus begitu. Itu biar kelihatannya biar kelihatannya basah. Karena kalau basah keritingnya baru kelihatan. Nah satu lagi, kalau udah keriting itu nggak boleh disisir, tidak boleh disisir. Makanya kalau rambut keriting itu kita mesti bisa jaga. Kenapa orang Indonesia lebih suka rambutnya lurus? Karena rambut lurus ini nggak usah dijaga. Kalau rambut keriting itu mesti dijaga. Kalau udah kering kagak boleh disisir. Nah, dia kapan bisa nyisirnya? Oh ya, waktu habis keramas lagi basah-basah kamu sisir. Besok udah dikasih foam, besok paginya bangun tidur dia kan kering tuh. Nah kalian lebih, kalau misalnya nggak keramas ya nggak usah dikasih foam lagi, tapi dipakai air, dibasahin setengah basah pakai tangan gitu. Satu lagi, kalau misalnya udah keriting, udah dikasih foam, keringinnya gimana? Keringinnya supaya dia semakin curly, kalian bisa beli hair dryer yang kepalanya ini bisa diganti. Hair dryer kepalanya bisa dicopot ke dalam mangkok itu, terus dikeringin. Itu curly-nya akan lebih semakin curly, semakin jadi. Karena rambut begitu loh, dari basah sampai kering, kamu jadinya seperti apa, dia akan jadi seperti apa, gitu. Makanya kenapa yang semonting, ya, semonting itu kenapa mesti dikeringin, nggak boleh setengah basah. Kenapa? Karena kita sekarang di Taiwan biasanya kalau mandi keramas itu pasti malam, ya kan? Nah kalau malam kalian nggak keringin, itu kalau kalian setengah basah kalian bawa tidur dari basah sampai kering, kalau dia ketekuk ya begitu terus hasilnya. Bukan semontingnya jadi salah kok, kau bukan kayak gitu. Oke. Dua cara, yang satu horizontal, ya, tuh bentuknya horizontal. Ini nanti yang ininya bisa dikasih sama lausnya nanti itu kali ini nggak ya, horizontal bentuknya kayak gini nih. Jadi sama ya, sama cutting itu sama. Jadi terus vertikal. Ya, jadi itu sama tuh, cutting juga begitu, ada horizontal, ada vertikal, ya kan? Pengeritingan juga sama seperti itu. Jadi caranya tangannya juga sama. Pengambilannya kalau horizontal ya tangannya horizontal, kalau vertikal tangannya juga sama vertikal. Gitu. Makanya aku bilang pengeritingan adalah basic dari tata rambut. Ya. Udah gitu sama. Kalau kalian pengambilannya ada pengangkatan di kepala nih, akar kepala, itu nantinya dia bakalan melengkung. Kalau kalian di sini kepalanya kagak mau, kalau orang Taiwan bilang pong-pong, berarti penarikannya kalian mesti ke atas semua. Mesti ke atas. Kalau misalnya penarikannya ke bawah, itu dia nggak bakal pong, kepala itu nggak bakal mengembang. Cuma ada keritingnya doang, ada curlingnya doang di bawah. Tapi kalau misalnya kayak nenek-nenek begitu, dia tuh udah mau keriting, bawahnya keriting, atasnya juga mesti ngembang, itu mesti ada pengangkatan di atasnya. Jadi setiap keriting masuk ke dalam kulit kepala ini, dia tuh melengkung. Dan rambutnya bukan malah ketekan. Satu lagi ya, keriting itu yang paling bisa bikin gagal, itu pakai karetnya. Kalau misalnya kalian pakai karetnya kekencengan, karetnya dibagi dua. Yang sebelah sini itu harus lebih kenceng, yang dekat akar rambut itu harus lebih longgar. Soalnya kalau misalnya karetnya sampai neken itu rambut udah kena obat, dia bakal bisa putus. Rambutnya putus loh, kan karetnya putus, rambutnya yang putus. Wah, mengerikan. Ya, jadi rambutnya bisa patah itu rambutnya. Soalnya kenapa? Karena itu karet biasanya kalau karet yang baru itu kan kenceng. Ya, seperti itu. Jadi mesti hati-hati juga, sama ada sudut-sudutnya. Ini mesti ngerti. Makanya kenapa aku bilang rambut itu bulat. Jadi setiap sudut itu beda-beda. Pengambilannya, pengangkatannya. Jadi selalu beda-beda. Ya. Oke. Kelihatan enggak kita?
Jadi yang rambutnya pendek ini dibagi jadi dua model. Yang satu itu cipen fun. Cipen fun itu benar-benar dasar. Jadi dengan belajarnya yang ini basic pengeritingan, kalian udah bisa keritingin nenek-nenek. Kayak gitu. Ya, kalau misalnya bukan nenek-nenek aja, tapi orang lain yang rambutnya pendek gitu. Kalau yang nenek-nenek mungkin keritingnya ininya mesti yang kecil banget. Tapi kalau misalnya anak muda mau ombak doang, ya kamu pilihnya ininya gedean. Ini ada yang paling gede lagi di sini nih, kayak roll gedenya ada. Tapi yang makin gede itu pengeritingannya itu semakin nggak kelihatan keritingannya. Jadi dia kalau rambutnya kering begini ya ombak. Mungkin kadang-kadang lurus aja. Kayaknya blue dulu. Nggak bakal kelihatan. Kalau yang gede begini nggak bakal kelihatan. Berombak gitu aja lah. Nggak bakal kelihatan. Kalau rambutnya kering, kalau udah kering itu dia nggak bakal kelihatan. Malah cuma kelihatannya mekar aja. Kalau mau kelihatan mesti dipakai pom apa dipakai apa. Udah gitu satunya lagi namanya keritingan bentuk itu samping. Nah, hampir mirip, cuma bedanya di samping sini penataan keritingannya beda. Kalau untuk keritingan spiral sama keritingan gantung itu kemungkinan aku lihat waktunya lah ya. Terus satu lagi yang itu, kalau pengeritingannya model Batak. Di Indonesia biasanya pakai dua ini, pengeritingan Batak sama pengeritingan basic. Kalau pengeritingan basic kita lebih mudah karena udah ada pembagian sek-seknya. Tapi kalau yang Batak itu kalian akan lebih susah pengambilannya karena pengambilannya itu udah bukan lurus, tapi ada sedikit-sedikit di pengambilannya mesti bulat, setengah bulat. Kayak bulan sabit kalau yang Batak. Yang Batak akan lebih susah. Batak. Tapi kalau udah bisa enak. Pengen rambutnya keriting karena kadang-kadang keriting itu seksi. Iya. Ya, keriting itu seksi. Nah, yang begini ini model spiral seperti yang aku bilang itu yang spiral, ada yang digulung begitu. Kalau pakai spiral udah pasti mesti pakai yang kecil. Udah pasti vertikal. Pengeritingan vertikal ini rambutnya semuanya nggak ada digulung, tapi semuanya rata, diambilnya rata, tapi bentuknya vertikal. Ini untuk rambut panjang biasanya. Rambutnya panjang. Ombak. Ombak. Kalau spiral itu kan kayak sosis, satu-satu keritingannya karena kan rambutnya kita punter, kita pelintir rambutnya. Kalau yang ini enggak. Yang ini langsung pakai gulungan langsung masuk menggulung. Yang ini. Jadi yang ini tuh rambutnya semuanya rata. Kayak mau gunting rambut begitu pengambilannya. Jadi rata. Kalau misalnya yang spiral rambutnya dipelintir. Jadi kalau yang spiral itu rambutnya keadaannya dipelintir satu-satu. Digabung semuanya. Semuanya digabung. Gak kelihatan. Ya gak kayak tali. Kayak tali tambang lah kalau yang spiral itu. Apa ini? 80-an. 80-an ini. Kalau udah 90-an 98-an ya kayaknya udah mulai smoothing deh itu. Ada rebonding. Kalau yang ini namanya pelurusan. Ini aku zaman waktu aku pulang ke Indonesia belajar ke Rudi Suwarno waktu nyanggul. Tahun berapa itu aku? 98 99. Iya, dia aduh gila. Ini kalau misalnya buat itunya dia papan ininya nih buatan lokal beratnya amit-amit. Ini rambut kita kan udah termasuk sedikit ya. Apalagi rambut kalian. Gak ini deh, itu obatnya amonianya bener-bener iya keras. Ini rambut itu bisa langsung berubah warnanya jadi kuning. Kalau waktu aku di Taiwan belajar di salon Jepang, dia punya papannya ini benar-benar tipis banget. Tapi sama aja. Kalau udah banyak sampai berapa puluh di kepala ya berat. Makanya kalian yang rambutnya bangsa banyak-banyak begitu harus bersyukur. Ada orang farming itu obat rebonding. Aduh. Dulu begini nih. Sedikit tapi ombak. Nah,
cocokan pakai begini daripada smoothing. Kalau smoothing malah akhirnya jadinya kan kalau rebonding akhirnya kan kayak tikus kecebur. Tapi kalau misalnya pakai ini high how lurusnya, jadi nggak begitu lurusnya masih, iya masih nggak begitu lepek. Satu lagi kalau yang rambutnya tipis tapi mau disemoting itu mesti bergantung dengan pengalaman kalian terhadap pelenturannya. Pelenturannya nggak boleh matang. Pelenturan matang dia pasti lepek karena langsung mati ya. Kalau rebonding itu kenapa smoothing itu rambut itu langsung dibuat mati. Makanya dia kalau misalnya kamu keramas atau kamu keringin itu rambut mesti langsung jatuh, nggak ada kayak gini. Rebonding atau smoothing itu nggak ada rambut begini, nggak bisa. Dia lurus begini mati, langsung jatuh. Jadi kalau misal kamu hair dryer pun dia langsung plek jatuh. Rambut itu nggak akan bisa diapa-apain, mesti lewat dari 6 bulan. Nah makanya kenapa rebonding obat di Taiwan smoothingnya itu dalam 6 bulan itu rambut nggak lurus lagi atau gimana ya? Itu karena obatnya nggak terlalu keras, nggak seperti di Indonesia. Rambutnya langsung mati, udah gitu biasanya ujung-ujungnya itu putih-putih, putus. Itu kalau misalnya rambutnya yang bikinnya orang yang nggak hati-hati, inget ya, obat smoothing nggak boleh kena kulit kepala. Color juga begitu, apalagi bleaching. Ada yang kejadian bleaching itu sampai rambutnya. Itu kenapa? Bleaching juga sama, nggak boleh kena kulit kepala. Karena kenapa? Rambut yang di atas itu aku udah bilang rambutnya virgin. Rambutnya virgin. Biasanya kalau misalnya kalian udah itu biasanya cuma 1 sampai 3 konsen ya, 3 cm. Itu kalau misalnya udah kena itu bakalan cepet banget. Jadi kalau misalnya kalian mau ngapa-ngapain rambut, mulailah dari sini. Kenapa? Karena rambut yang di bawah itu udah di max. Rambutnya dia punya badannya itu udah kayak gini nih, badan rambut udah rusak. Badan rambut yang udah rusak tuh bentuknya kayak gini, makanya dia tuh cepet masuk, warna cepet masuk. Tapi keluarnya juga cepet, karena udah nggak ada perlindungan lagi dari kulit rambut. Mana ya? Jadi rambut yang virgin yang baru numbuh itu kalau misalnya di apa-apain itu akan cepet banget untuk rusak. Tuh, ini juga zaman dulu. Ini kalau yang sisirnya yang murahan yang sequai bentuknya kayak gini nih. Yang sequai yang gampang-gampang patah ini. Terus udah gitu kalau dulu yang buat tatakan buat obatnya dulu yang keras kayak gini nih. Yang keras. Ini keras ini di leher juga nggak enak, plastiknya murahan. Sekarang yang aku ituin itu dia dari bahan kayak gabus begitu. Jadi lembek. Udah kayak model gabus. Jadi setiap ini makin lama makin cimpu ya. Tuh rambut. Ini rambut nih. Rambut kalau yang udah rusak kayak gini nih. Kebuka. Kulit rambutnya kebuka satu-satu rambut. Makanya dia kalau misalnya mau masuk apapun dia cepet. Tapi ya keluarnya begitu cepet juga. Jadi kalau misalnya mau ngapa-ngapain itu mesti mulai dari bawahnya rambut baru ke atas. Kalau enggak yang ini ngisepnya belum begitu matang, yang di sini udah keburu matang duluan. Apalagi color itu kalau misalnya color udah bikin rambutnya colornya udah rusak, kamu mau betulin itu susah. Kalau di Indonesia kemungkinan orang kalau udah dibikin rusak nggak datang lagi. Tapi kalau di Taiwan kamu bisa ditutup. Di Taiwan itu tamunya itu bisa bikin mental itu jatuh. Makanya kenapa orang kerja di salon itu kalau udah itu nggak bisa kerja lama. Kalau mentalnya jatuh. Oke, aku bikinin guntingan yang itunya 90 derajat. Udah gitu nanti kita bakal gunting rambutnya untuk pengerintingan basic. Jadi modelnya nanti akan aku pendekin, makanya sekarang rambutnya yang baru itu digunting. Nah kalian bisa bedain ya rambut yang pengerintingan yang tadi aku siapin buat kalian itu lebih tebal. Sekarang potong yang rambut baru itu. Iya rambut baru.
Nah, kayak gini. Untuk basic. Jadi tuh panjangnya atasnya mesti disisain 10. Bawahnya 7. Bawahnya itu maksudnya di sini 7, atas sini 10 kalau bisa. Nah, sekarang kita gunting untuk rambut itunya Pak, itunya tinggi 90 derajat. Oke. Gunting pengambilan 90 derajat, mungkin lewat dari 90 derajat. Tapi kan berapa bulan? Jadi 4. Gunting nggak bisa dibagi 4 tapi bisa ngegunting. Hebat. Siapa yang enggak ya sih? Pokoknya siswa dia rambutnya nggak dibagi 4 tapi bisa gunting. Iya main Hebat. Kita pakai impact. Seperti yang aku bilang ya, setiap kali kita melakukan sesuatu, nggak peduli itu di tamu, jadi ini bakalan jadi kebiasaan. Ini semuanya kita mesti tetap di depan. Kita melakukan apapun mesti di depan ininya ya, di depan apa yang harus kita kerjain. Jadi kalau bukan kamu yang muter, kepalanya yang mesti muter. Kepalanya diputar. Iya. Jadi jangan jadi kebiasaan nggak gerak gitu loh. Itu harus gerak. Dan kalau misalnya mau ngapa-ngapain, kalau bisa jangan begini ya. Misalnya begininya buat kondisikan pendek ke belakang atau apa, terus kita langsung bongkok, pusing. Kalau bisa begini, kakinya yang begini. Kalau kan ntar pinggang kamu itu bisa ya. Aku nggak mudah-mudahan jalannya ke depan bisa diterusin. Ya, biasanya aku nggak tahu kalau di Indonesia, karena aku nggak pernah kerja di Indonesia. Tapi kalau di Taiwan pasti vertikal. Kalau misalnya guntingan 0 derajat nggak ada pengangkatan, itu udah pasti guntingan horizontal. Ya, yang namanya aku udah bilang guntingan 90 derajat, kalian masih ngambilnya 1 cm, awas ya. Itu udah namanya 90 derajat, itu guntingannya udah pasti vertikal. Kalau udah guntingan vertikal, guntingannya udah pasti ngambilnya 3 cm sampai 5 cm. Oke, itu mesti bisa ngebedain loh. Vertikal kan? Ya kan? Makanya tadi guntingan rambut kamu masih seperti itu. Oke? Caranya ngambilnya begini, jangan ngambil begini kamu seset. Kalau misalnya kamu ngambil begini mau disesetnya, mesti nyesetnya dari sini. Makanya setiap kali guntingan atau cara kalian itu mesti dilakuin, lihat hasilnya. Kalau cuma untuk pengalaman aku, kalian nggak bakal bisa ngerti banyak. Ini mesti dipraktekin sendiri, ya. Pakai sisir seset sama pakai gunting sama. Itu cuma orang cari duit biasanya gampang. Lagian kalau misalnya pakai sesetan, itu dia punya silet mesti diganti. Kalau misalnya dia tumpul atau dia karatan, itu nyeset rambutnya, rambut bisa rusak. Dia lakian dulu. Jadi hasilnya kalian mesti lihat sendiri, oke? Nah, aku udah mulai. Pegangnya berdiri. Pegangnya berdiri sama kalau kalian gunting rambut juga begini. Gunting rambut kan juga begini. Terus kalau penyesetan pakai sisir silet begini, biasanya itu sekalian penipisan, karena kan dia begini. Nyeset. Jadi sekalian penipisan. Kenapa orang biasanya udah pakai tauken, udah pakai silet begitu? Di orang biasanya udah nggak pakai penipisan lagi. Kayak gitu. Makanya aku bilang ini udah habis digunting. Apapun pakainya itu mesti dibelajarin dulu, dipraktekin dulu. Baru kalian bisa praktekin ke tamu. Jangan tamunya dijadiin praktek, salah. Kecuali saudara atau temen atau anak yang nggak bayar, gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian udah so fake, itu nggak boleh jadiin orang itu praktek.
Ya. Aku udah mesti mulai di 90 derajat ya. Kalau misalnya aku bilang lewat dari 90 derajat, biasanya aku akan ngambilnya seperti ini. Ini penarikannya udah tinggi, udah ke atas. Jatuh-jatuhnya akan seperti apa gitu. Kalian boleh coba ya, karena rambutnya ini nanti kalian akan gunting pendek. Jadi makanya sekarang aku bilang kalian dipakai dulu, digunting dulu. Kelihatan nggak segiannya? Langsung tinggi. Segiannya. Oke? Aku udah lewat ini dari 90 derajat. Semuanya aku tarik ini udah berapa nih? Ini sekarang 90 derajat segini. 130 segini. 180. Seperti V atau Caranya pakai ini sama ya? Beda dong, nggak mungkin pakai yang ini. Kita nggak mungkin guntingnya di sini. Bukan, di sini mana ada licin. Ini tangan jari manis ini nggak ada tenaga lah. Pakai rambutnya itu maksudku. Iya. Jadi telunjuk sama tengah. Pasti telunjuk sama tengah, pasti itu. Cuma kalau misalnya biasanya gunting itu pasti di sini, tapi kali ini guntingnya di sini, bukan di dalam, tapi di luar. Guntingnya. Kalau begitu untuk supaya dia bentuknya V, aku akan guntingnya seperti ini. Kalau misalnya kalian nggak bisa guntingnya di sini, kalian putar badan kalian, tarik ke sini, terus guntingnya di sini. Kayak gini, dia modelnya akan lebih V. Sebelah sini kita tarik ke sini, dari sini ke sini kita gunting lagi. Terus ukur pendek dan panjangnya. Oke, kalau sama lepas. Jadi dia bentuknya akan lebih V lagi. Karena dia nggak bisa yang di sini begini, itu nggak bisa maksimal mungkin. Tangan ini begini, jadi gimana ya kalau ini yang di sini begini, itu nggak bakal bisa maksimal mungkin itu kalau begini. Jadi kenapa aku balik seperti ini, karena kita bergerak ini mesti begini, jangan dikepit begini. Kalau dikepit begini nggak leluasa, mesti harus seperti ini baru bisa leluasa. Jadi kitanya yang mondar-mandir. Kalau begini terus, kamu ini yang naik. Kalau begini, capek ini, tersakit. Jangan di section kedua ini jangan digunting lagi. Ngerti gak? Section kedua ini udah diambil, jangan digunting lagi. Yang diguntingnya itu section ketiga, tapi dengan pengambilan 90 derajat. Jangan digunting lagi loh. Nah, kenapa? Karena ini udah punya section kedua. Yang digunting ini section ketiga, tapi nyambung sama section kedua. Yang sekarang pelengkungnya begini. Dari sini kamu pegang kepalanya, makanya dia bulat. 90 derajat atasnya. Makanya aku bilang dari kepala itu, dasar kepala ini, bawah ini. Dia bukannya rata begini. Jadi setiap segmen itu, setiap section itu dia punya dasar itu berbeda. Makanya setiap pengambilan 90 derajatnya berbeda. Ngerti gak maksudnya aku? Karena dia bukannya semuanya rata seperti ini. Kalau dia rata seperti ini, 180 dia begini pengambilannya. Dan ini bukan. Ini ada tayang dia, ke atas. Ini namanya pengambilannya 90 derajat. Dia punya sudut itu dari sini begini. Sudutnya tuh begini. Kepalanya bulat, makanya setiap segmen itu dia tuh bakal berbeda. Bakal segmen, tapi
tengah ini ya, tengah nih, apa yang dimaksud tengah-tengah? 90 derajat, berarti dia tuh ke atas semua, ditarik yang rata. Harus rata ya, ini penting banget karena nanti mau masuk ke pengeritingan. Ini kalau misalnya rambutnya nggak rata, kamu untuk masuk untuk pertama kali bergulung begitu ada masalah. Terus yang ini jadilah pedoman di sini, depan sini. Tarik ke atas semuanya. Tuh. Untuk yang nggak sama disamain. Aku gunting sampai lupa basahin rambut.